Aku mendekat ke jendela untuk mendapatkan cahaya dari luar. Kubuka sedikit tirai jendela itu. Ini jam 2 dini hari dan pondok benar-benar sudah sepi. Kubuka lembaran kamusku dan menemukan sebuah kosakata migrofa yang berarti gayung. Tiba-tiba dari luar kamar tampak hai semua, kembali lagi bersama gua di channel Alif DZ. Oke teman-teman, jadi di video kali ini balik lagi ke konten horor gua, dan ini kelihatan gak horor tapi di sini gue pengen bikin konten horor cuy. Mungkin setupnya aja ya yang gue pakai masih sama kayak konten sebelumnya gitu, nggak apa-apa. Dan ya semoga bisa bikin kalian merinding juga cuy. Nah di sini gue bakalan ngebacain story horor dan gue pengen ngasih tau dulu kepada kalian nih, buat kalian yang udah pernah ngirimin story horor ke kalian tapi belum gue masukin di video gue, coba deh kalian DM gue, kalian tulis aja P gitu. Karena DM kalian yang udah ngirim cerita itu kayak tenggelam jauh. Nah jadi di sini gue pengen buat kalian semua yang udah ngirim tapi belum gue react gitu atau belum gue review cerita kalian, silakan DM gue, tulis apa aja dah, contohnya P gitu. Nantinya gue bakal ngebahas cerita kalian di next konten gue. Nah buat kalian juga yang belum ngirim cerita horor kalian dan kalian pengen kirim, silakan aja kirim di DM Instagram gue cuy. Nanti gue bakalan masukin di video gue kalau misalkan cerita kalian juga menarik men. Nah, dikarenakan hal tersebut, jadi di sini gue pengen ngebacain cerita horor dari website Kumparan gitu, yang dimana cerita horor ini dibuat oleh seorang penulis yang bernama Mbah Ngesot gitu. Itu akunnya di Kumparan cuy. Nah, cerita horor kali ini tuh terjadi di pesantren. Mungkin subscriber gue yang orang-orang pesantren, yang orang-orang pondok pasti udah tau lah gimana creepy-nya dari pesantren gitu. Ya you know, pesantren tuh kayak asrama gitu dan pasti pernah ada sesuatu yang horor gitu kan men. Nah, di sini tanpa banyak basa-basi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Oke, mode horor dulu nih. Perkenalkan, namaku Basuki. Sekitar pertengahan tahun 2006, aku melanjutkan SMP di salah satu pesantren modern. Sebenarnya aku tidak mau masuk pesantren, tapi ibulah yang bersikeras agar aku belajar ilmu agama di sana. Oh ya, perkenalkan juga temen SD ku namanya Hadi. Dia juga akan masuk pesantren yang sama denganku. Pagi sekali, mobil travel berhenti di depan rumahku. Ibu dari semalam sudah mengemas semua barang-barangku. Hanya ibu yang akan mengantar ke pesantren karena bapak sedang kerja di kota. Terus si supir ini nanya, jadi mondok juga kau? Terus dijawab lagi, jadilah mang. Ibu menjawab. Dia terpogoh-pogoh membawa koper yang berisi pakaianku. Seorang kondektur dengan sigap membantu ibu lalu memasukkan koper itu ke dalam bagasi mobil. Di dalam mobil tampak Hadi sedang duduk dengan wajahnya yang kecut. Mungkin ia juga dipaksa untuk masuk pesantren. Sepanjang perjalanan, aku coba membayangkan seperti apa kehidupan di pesantren. Semua pasti akan berbeda. Aku harus mulai hidup mandiri. Aku tahu alasan terbesar ibu memasukkanku ke pesantren tak lain karena aku sangat manja. Mungkin dia ingin mengajarkan padaku bagaimana hidup yang sebenarnya kalau tanpa orang tua. 2 jam perjalanan, akhirnya mobil travel berhenti di sebuah gerbang pesantren yang terlihat usang. Kami disambut oleh para santri dengan senyum ramah. Mereka membantu ibu dengan membawakan barang-barangku. Siang ibu, atas nama siapa? Seorang wanita menyambut kami di depan kantor pondok. Basuki dan Hadi, jawab ibuku. Kamar anak kami di sebelah mana ya? Ditanya oleh Ibu Hadi. Perkenalkan, saya Ustazah Fariha. Jangan khawatir, Hadi dan Basuki nanti satu kamar ya, di kamar Assalam. Rut. Oke, jadi dia manggil seorang santri yang berpakaian rapi berdasi. Tolong antarkan tamu kita ke kamar Assalam ya, pinta Ustazah Fariha. Baik Ustadz, jawab santri itu. Ia lalu membawa kami semakin masuk ke lingkungan pesantren. Banyak sekali santri berlalu lalang membawa piring yang sudah terisi makanan. Tapaknya memang ini jam makan siang bagi santri. Yang membuatku bingung adalah mereka semua berbicara bahasa Arab. Aku tidak mengerti pembicaraan mereka. Sesampainya di kamar Assalam, kami disambut lagi oleh ketua kamar di sana. Satu kamar terdiri dari 15 orang termasuk ketua kamar. Aku masih ingat nama ketua kamarku, Kak Safrudin. Dia juga memang ramah menasehatiku agar betah di pondok. Aku tidak yakin bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti ini. 1 minggu di pondok, aku mulai betah. Kakak kelasku baik sekali. Mereka mengajariku bahasa Arab dan Inggris. Aku punya program sendiri agar cepat bisa berbahasa Arab. Setiap hari minimal hafal 1 kosakata bahasa Arab untuk digunakan dalam percakapan. Suatu malam saat teman-temanku sudah tidur pulas dan lampu kamar sudah dimatikan, aku malah tidak bisa tidur. Kubuka pintu lemariku lalu mengambil sebuah kamus. Pelan-pelan kulangkahi satu persatu temanku yang sedang berjejer tidur dengan pulas. Aku mendekat ke jendela untuk mendapatkan cahaya dari luar. Kubuka sedikit tirai jendela itu. Ini jam 2 dini hari dan pondok benar-benar sudah sepi.
Kubuka lembaran kamusku dan menemukan sebuah kosakata migrofa yang berarti gayung. Kuucapkan kosakata itu berulang-ulang agar bisa diingat. Tiba-tiba dari luar kamar tampak bayangan seorang melintas kamarku. Jelas sekali tadi aku lihat itu bayangan seseorang yang mengenakan mukena. Mana mungkin malam-malam begini ada santriwati yang masuk kawasan santriawan. Kuintip dengan hati-hati dari balik jendela, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Apa mungkin ada orang yang ngiseng? Tanyaku dalam hati. Aku kembali duduk di dekat jendela sambil bersandar ke dinding. Kubuka kembali kamus bahasa Arab itu, lalu menghafal kosakata migrofa yang berarti gayung. Migrofa gayung, gumamku sambil menejamkan mata agar tetap ingat. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk kaca jendela kamarku persis 3 ketukan. Siapa sih? Aku kesal lalu membuka jendela tirai itu. Tapi tetap tidak ada siapa-siapa, men. Tak lama berselang perutku mulas, ingin buang air besar. Kuletakkan kamusku lalu beranjak pergi ke toilet. Lokasi toilet ada di paling ujung gedung ini. Saking tak kuat ingin buang hajat, aku lari terburu-buru. Toilet di pondok berbeda dengan toilet pada umumnya. Jadi dalam satu ruangan ada 11 toilet yang berjejer dan hanya disekat dengan tembok yang tidak terlalu tinggi, sehingga kalau jongkok maka teman yang sedang buang hajat di sebelah kita bisa terlihat kepalanya. Jadinya bisa buang hajat sambil ngobrol sama teman. Oke, kita next lagi, men. Nah, malam itu aku langsung masuk ke dalam toilet dan buang hajat. Setelah selesai, aku baru sadar kalau emberku tidak ada gayungnya. Di samping kananku terdengar suara gemercik air dan bunyi gayung. Tapi aku tidak dapat melihat orang tersebut. Mungkin saja dia sedang tertunduk. Kak, aku boleh pinjam migrofa nggak? Oke, migrofa itu kan bahasa Arabnya gayung gitu. Boro-boro migrofa, kepala aja nggak punya, jawabnya dan jelas itu suara wanita. Boro-boro gayung, kepala aja nggak punya. Wah, gila, ini benar-benar udah masuk ke horornya nih. Aku berdiri melihat ke samping toilet itu. Benar saja ada sosok tanpa kepala yang sedang jongkok di atas kloset. Aku pun lantas berteriak, lalu terbirit-birit tanpa cebok. Santri di gedung itu sampai bangun karena teriakanku yang sangat keras. Ya, sedikit-sedikit malu sih kalau misalkan gak cebok, kan bau gitu ya, men. Semenjak kejadian itu, aku tidak mau lagi pergi ke toilet tersebut. Sebagai penggantinya, aku selalu menggunakan toilet gedung sebelah. Cerita tentang hantu tanpa kepala menyebar luas ke semua santri. Mereka bahkan menamakan setan itu dengan sebutan Siti Magrofa. Oke, mantap cuy. Mantap sekali nih, setannya Siti Magrofa gitu. Siti Migrofa cuy. Artinya apa nih? Siti itu kalau nggak salah, gue nggak tahu arti Siti, dan Migrofa itu gayung. Berarti ya bisa dibilang hantu gayung perempuan sih gitu. Hanya segelintir orang yang percaya akan ceritaku. Banyak santri yang menganggap kalau itu cerita fiktif belaka yang aku jadikan alasan untuk berhenti mondok. Saat ibu dan bapak menjengukku, ku ceritakan semua kejadian itu. Anehnya mereka malah menertawakan. Hantu migrofa, hahaha, bagus itu. Jadi kamu bisa terus ingat kosakata migrofa. Hantu itu bantu hafalanmu, kata bapak. Iya pak, benar juga. Seharusnya kamu berterima kasih sama hantu itu, tambah ibu. Siang itu kami sedang makan bersama di sebuah saung tempat para orang tua menjenguk anaknya. Ini serius bu, ada hantu di pondok ini. Oke, terus disambut lagi dengan ibunya. Hantu ini ada di mana-mana, Bas. Kita ini berdampingan hidup dengan mereka. Jangan takut, kita makhluk paling mulia di muka bumi. Aku mau berhenti mondok aja bu, kata si Basuki ini. Bapak malah tertawa lagi. Tuh kan bu, ujung-ujungnya minta berhenti. Boleh, ibu mengangguk tangannya, sibuk mengupas kulit jeruk. Seriusan boleh bu, tapi setelah 6 tahun. Sama aja bohong gitu kan, kata ibu disambut tawa bapak yang terbahak-bahak. Aku pun kembali menampakkan wajah murung. Aku serius bu. Ya ibu juga serius, kamu gak boleh berhenti mondok, belajar ilmu agama di sini. Iya Bas, jangan berhenti mondok. Bapak mau kamu pintar ilmu agamanya, biar nanti bisa mendoakan bapak sama ibu kalau udah gak ada. Kau tahu Bas, punya anak soleh itu adalah amal kebaikan yang pahalanya gak akan pernah putus bagi kedua orang tua. Mendengar penjelasan bapak ibu, aku pun tertunduk. Apa boleh buat, aku harus tetap melanjutkan perjalananku di pondok ini. Setelah selesai menjenguk, kuantar ibu dan bapak sampai ke gerbang pondok. Sesaat sebelum mereka pergi, bapak berkata kepadaku, jadilah anak soleh Bas, kata bapak sambil tersenyum. Setiap malam Ustazah Laila sering mengaji Al-Quran tanpa speaker di masjid pondok. Beliau ini memang salah satu saja yang sangat rajin. Malam itu aku izin ke ketua kamarku untuk mencuci pakaian di toilet masjid. Dia selalu
Dia selalu mengizinkanku asal jangan terlalu larut malam. Kebetulan saat itu tidak banyak pakaian yang aku cuci, hanya 2 buah celana dan 1 baju. Dari dalam masjid terdengar suara merdu Ustazah Laila. Aku suka mendengar beliau mengaji tengah malam seperti ini, membuat suasana jadi hangat. Selesai mencuci, ku bawa pakaianku ke belakang gedung. Namun di tengah perjalanan, aku bertemu dengan seorang wanita yang berjalan dengan santai sambil membawa Al-Quran. Orang saya baru mau ngaji kok, udah sana cepet tidur malam, besok harus sekolah, suruh beliau. Ustazah, sumpah tadi aku dengar suara Ustazah lagi ngaji di masjid. Lalu suara itu terdengar kembali. Itu suara Ustazah Laila sedang membaca surat Al-Ikhlas. Suara itu bahkan terdengar sangat keras, terkesan membentak-bentak. Tuh, itu suara Ustazah. Kuletakkan ember yang berisi pakaian, wajahku kebingungan. Ustazah Laila mengerutkan dahi. Ia mendengar suara itu dengan seksama. Astagfirullah. Ia lalu menghampiri sumber suara tersebut. Aku penasaran dan mengikutinya dari belakang. Dia masuk ke dalam masjid lalu menyibakkan tirai pembatas barisan laki-laki dan perempuan. Suara perempuan mengaji itu masih terdengar keras memenuhi ruangan masjid. Tapi tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Walaupun aku dan Ustazah sudah masuk ke dalam masjid, suara itu tak mau berhenti. Basuki, cepat pulang ke kamarmu, pinta Ustazah Laila. Oke, ini gue agak-agak merinding nih karena gue menghayati ceritanya cuy. Gue bacanya serius-serius banget ini. Malam itu benar-benar sangat menakutkan. Jin itu ada yang jahat dan juga ada yang baik. Sebagian dari jin juga ada yang muslim. Ya bisa jadi yang kau dengar di dalam masjid itu adalah jin muslim. Janganlah takut. Jadi janganlah takut. Aku menceritakan kejadian semalam itu pada Pak Ustadz Didi dan ia menanggapinya dengan santai. Kamu jangan khawatir, jin itu tidak akan ganggu lagi. Dari mana Pak Ustadz tahu kalau dia nggak akan ganggu lagi? Nanti malam Ustadz bicarakan sama jin itu, katanya. Terkagum-kagum mendengar pernyataan Ustadz Didi. Dia memang begitu terkenal sebagai Ustadz yang sakti. Nah, jadi itulah cerita part 1-nya cuy. Oke, mungkin kalau misalkan kalian setuju, gue bikin part 2 dan 3-nya. Ada lagi nih cerita lanjutannya. Silahkan aja komen di kolom komentar. Dan kalau menurut gue, ya ini agak-agak creepy gitu ya. Karena malam-malam gitu cuy. Udah malam-malam siapa gitu kan yang berkeliaran gitu kan. Ya pasti udah banyak ya makhluk-makhluk lain kalau di malam hari cuy. Nah, jadi di sini gimana menurut kalian cerita dari ini? Apakah serem, apakah lucu ya? Kali aja ada yang nganggap ini lucu. Ya buat kalian yang pecinta setan mungkin menganggap ini lucu gitu karena kalian udah sering bertemu dengan setan misalkan gitu ya kan. Nah, jadi di sini intinya gitu aja video kali ini. Buat kalian yang punya cerita horor bisa kirim ke DM Instagram gua, dan buat kalian yang udah ngirim yang belum pernah gua review silakan silakan DM gue dan ketik P aja gitu ya biar gue kebaca lagi gitu cerita kalian. Jadi bisa gue screenshot nanti cerita kalian gitu men. Oke, jadi mungkin segitu aja video gue pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan so thanks for watching. Stay tune to channel gue. Gue Alif Dizet cabut dari hadapan kalian. Bye bye.